Syekhuddiniyah masih melanjutkan mabhatut taqwa. Ila qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid dharain amin. Wa qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Amrun minhu azza wa jalla li'ibadihi al-mu'minina bitaqwa. وكأنه سبحانه وتعالى قد جمع في التقوى جميع الخيرات العاجلة والآجلة ثم أمر عباده المؤمنين بها ليفوزوا ويظفروا بما جعله فيها من الخير والصلاح والسعادة والفلاح رحمة بعباده المؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. Wa qawluhu ta'ala, adapun firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Di sini Al-Imam Al-Haddad tidak membahas bahwa ayat ini mansuh hukman, hukumnya sudah mansuh. Nasibnya yang menghapusnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian, dalam artian yang wajib tetap semua dilaksanakan, yang haram tetap berusaha untuk meninggalkan semuanya, yang sunnah-sunnah semampunya, yang fadhail semampunya. Nah, Imam Haddad tidak membahas itu karena hal itu memang masih menjadi khilaf. Imam Haddad masih memegang pendapat bahwa ayat ini tidak mansuh hukman, tapi tetap berlaku hukumnya. Sehingga dijelaskan oleh beliau, ditafsiri oleh beliau dengan mengatakan amrun minhu azza wa jalla li ibadihil mu'minin bitaqwa. Ayat tersebut adalah perintah dari Allah, adalah amrun, perintah minhu dari Allah Ta'ala li'ibadihil mu'minin, untuk hamba-hambanya yang beriman. Karena takwa yang diperintahkan, maka yang mendapatkan perintah hanya orang yang beriman. Sebab dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan undangan, memberi undangan itu dua macam. Ada undangan yang sifatnya khusus, ada undangan yang sifatnya umum. Undangan yang sifatnya umum itu seperti ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Nah, kalau ya ayyuhan nas, yang iman, yang belum beriman, itu semuanya mendapatkan undangan tersebut, diundang dalam ayat tersebut, dipanggil dalam ayat tersebut. Ada yang bersifatnya, ada yang sifatnya khusus, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, perintah takwa ini khusus hanya Allah tujukan kepada orang yang sudah beriman. Jadi setelah kita mempunyai iman, kita ditugaskan atau diperintahkan oleh Allah untuk takwa. Dan takwa dengan iman adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kalau orang iman, benar-benar iman, ya pasti takwa kepada Allah. Kalau orang yang takwa, ya tentu dia karena punya iman. Gak bisa dibedakan. Kalau misalkan maaf, contoh misalkan ada orang mengatakan yang penting hati saya percaya sama Allah dan saya sama manusia baik, walaupun saya belum bisa sholat. Ini jangan percaya ini. Dan gimana dia nggak sholat? Kalau dia ngaku takwa, gimana dia nggak sholat kalau dia ngaku baik kepada manusia? Sama Allah saja dia kurang ajar. Orang yang iman, ya takwa, yang takwa pasti punya perintah tersebut untuk apa? Bittaqwahu, untuk selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi takwa itu banyak. Di antaranya
yang disampaikan yang mutawatir adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takwa. Kalau di tengah-tengah perjalanan takwa ada nawahi, ada perintah Allah yang dia terjang, apakah otomatis predikat takwanya hilang? Ya, tentu. Sampai kapan? Sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang tersebut bertobat kepada Allah, maka pangkat atau predikat ketakwaannya pun kembali melekat pada dirinya. Tapi beda dengan kesalahan yang dilakukan manusia kepada sesama manusia. Contoh ini, ada seseorang melakukan kesalahan fatal, bisa dipecat sama atasannya, dan dia tidak bisa diterima lagi selama-lamanya. Contoh misalkan, ada anggota polisi punya pelanggaran berat, itu biasanya dipecat dan udah selamanya nggak bisa jadi polisi lagi. Anggota TNI dia punya kesalahan fatal, dipecat, ya selamanya nggak bisa jadi anggota TNI lagi. Tapi beda dengan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun kesalahan kita kepada Allah, sebesar apapun dosa kita kepada Allah, setinggi apapun maksiat kita kepada Allah, selama kita mau bertobat dengan taubat dan nasuha, Allah menerima taubat kita. Dan bukan hanya menerima taubat kita, menghapus semua kesalahan kita, seakan-akan kita tidak pernah melakukan kesalahan sama sekali. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi, ada ibu minadambi kamana tampala. Orang yang mau taubat dari dosa itu seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Bahkan ada satu riwayat hadis itu, kalau tidak salah pernah kita sampaikan, Nabi itu sampai mengatakan, seandainya kalian ini tidak ada lagi yang melakukan dosa, niscaya kalian itu akan diganti oleh Allah dengan manusia-manusia yang baru yang melakukan dosa dan mau tobat. Seandainya kita ini udah gak ada yang melakukan dosa sama sekali, diganti sama Allah manusia yang melakukan dosa yang penting mau tobat. Sebab innallaha yuhibbul, Allah itu mencintai hamba-hambanya yang tobat. Sehingga kita di masyarakat, di kehidupan kita sehari-hari, jangan mencibir orang yang mau tobat. Jangan mengingat-ingat kesalahan orang yang lagi berusaha untuk baik, untuk berubah. Sudah yang lewat-lewat, seakan-akan gak pernah terjadi yang tidak baik kepada orang tersebut. Jangan diingat-ingat. Misalkan ada orang ahli ibadah, luar biasa, sholat, istiqomah, diingatnya yang dulu-dulu. Padahal dulu gak pernah sholat itu. Padahal dulu itu teler kemana-mana. Udah, yang itu gak perlu diingat, dihapus dari memori kita. Sebab Allah sendiri sudah menghapusnya. Kenapa kita mengungkitnya? Dan kita dukung orang-orang seperti itu dengan tidak memujinya. Sebab pujian untuk orang yang baru tobat itu hinaan bagi mereka. Pujian untuk orang yang baru tobat itu hinaan untuk mereka. Contoh misalkan ada orang gak pernah sholat, jangankan jamaah, sholat aja gak pernah, tiba-tiba muncul di masjid, lalu kita puji, nah seperti ini, itu hinaan. Terus mana anggap dia seperti orang yang sudah biasa sholat, gak usah nah seperti ini gak usah, biasa salat, selesai. Sebab kalau dia dikatain, nah iya seperti dia langsung malu, pasti langsung malu. Akhirnya bisa terjadi kalau yang jiwanya lemah, saya baru tobat aja udah digini, tinggal sekalian aja dibablaskan. Dan situ setan, hawa nafsu masuk semua. Tuh kan kamu tobat akhirnya malu sendiri. Siapa yang nyuruh kamu tobat? Terusin aja sekalian, teman-temanmu nunggu di sana. Kalau kita lihat orang tobat, jangan ingat-ingat masalah itu, lupakan. Wa ka'annahu subhanahu wa ta'ala qad jama'a fit taqwa jami'al khairatil ajilati wal ajilati. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan dalam takwa. Di sini Al-Imam Haddad menggunakan bahasa wa ka'annahu, seakan-akan Allah. Sebab nanti ada jawabnya. Bila kita mengartikan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dalam takwa
semua kebaikan. Al-ajilati wal ajilati, baik kebaikan yang akan kita dapatkan di dunia maupun kebaikan yang nanti akan kita dapatkan di akhirat. Nah, ini yang sering terjadi di sebagian orang. Ayo ibadah, bosan mati. Jadi seakan-akan al-khairat, kebaikan yang ada dalam ibadah hanya akan kita dapatkan nanti setelah kita mati. Padahal kebaikan dari takwa itu al-ajilah wal ajilah, sekarang maupun nanti di akhirat. Bukan hanya di akhirat, sekarang dan di akhirat kita akan mendapatkan kebaikan dari takwa kita, bukan hanya di akhirat. Sehingga kalau ada orang mengatakan ayo ibadah untuk bekal mati, atau bahasa kitanya ayo ibadah dosamu mati, berhenti di situ, dan dia meyakini hal itu, berarti dia berbenturan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, berbenturan dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam sabda-sabdanya. Nabi tidak pernah mengatakan ibadah hanya berfungsi di akhirat. Ibadah itu fungsinya dunia akhirat. Kalau kita merasa hidup kita susah, kita merasa hidup kita kok sempit, kita merasa hidup kita kok tidak sesuai dengan keinginan, itu yang pertama kita koreksi ibadah kita. Yang pertama kita teliti maksiat kita. Ini apa ini? Coba setahun ini apa maksiat apa? Oh saya pernah ingat. Dan ternyata kita belum tobat. Dan ternyata kita belum istighfar dari maksiat tersebut. Kalau seandainya ada orang kok maksiat, hidupnya mulus terus, itu istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penurunan derajat, dijauhkan dari rahmat Allah. Dan kalau kita habis maksiat dapat nikmat, itu bahaya. Bisa jadi kita lagi mendapatkan istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cepat-cepat istighfar. Contoh misalkan, sholat subuh telat jam 7. Walaupun kalau ketiduran memang gak dosa kan gitu. Al-darus sholat inhani an-naubuan nisyan, tidur dan lupa. Tapi kalau misalkan malamnya meleknya sampai jam 3, ya otomatis kebablasan. Otomatis itu ketiduran gak apa-apa. Ya sama suruh jam 3 baru tidur. Sama suruh jam 3 baru tidur. Sama suruh jam 2 baru tidur. Zikir kepada Allah, tidak mungkin zikir sampai jam 2, jam 2 nya tidur. Kalau ulama zikir sampai jam 2 dibablaskan sampai subuh sekalian. Misalkan ini tidur normal jam 11 malam tidur, tapi mungkin saking terlalu capek akhirnya subuhnya bablas. Itu gak dosa karena tidurnya sudah normal. Kalau tidurnya jam 3 malam misalkan, akhirnya subuhnya jam 7, ini maksiat, ini dosa. Tiba-tiba jam 10-nya dapat rezeki luar biasa banyaknya dari transaksi atau dari hadiah uang 10 juta misalkan. Terus dia mikir, ini kok sholat subuh tempat mana ada rezekinya? Kemarin tepat waktu gak ada rezeki seperti ini. Itu istidraj. Kalau diteruskan berarti orang tersebut tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar, lepas itu istidraj dari kita. Jadi kalau kita lihat ada orang gak sholat, ada orang gak puasa, hidupnya mulus, jangan kita iri seperti dia. Itu bahaya malah. Bisa jadi itu istidraj. Tapi jangan jadikan kita suudzon. Gak pernah sholat, gak pernah puasa, istidraj itu. Siapa tahu dia tiba-tiba tobat, atau dia memang punya amal-amalan yang tidak terlihat. Bisa jadi dia sholatnya memang selalu di rumah, bisa jadi dia puasanya selalu ditutup-tutupi, bisa jadi dia sedekahnya memang sedekah sir dan lain sebagainya. Intinya untuk ke orang lain kita harus selalu husnuzon, kepada diri sendiri kita harus selalu mengoreksi kesalahan. Tapi untuk pelajaran seperti itu, kalau kita benar-benar lihat ada orang maksiat, hidupnya mulus, jangan iri, jangan iri, itu sebab kebaikan dunia dan akhirat hanya ada pada takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma amara ibadahul mu'minin biha,
liyafuzu wa yadhfaru bima ja'alahu fiha minal khairi wassalah wassa'adati wal falah rahmatan bi'ibadihil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman biha, dengan takwa. Tujuannya Allah memerintahkan kita takwa itu apa? Liyafuzu, agar orang-orang yang beriman tersebut yafuz, mendapatkan keberuntungan. Wa yadhfaru, dan mendapatkan kesuksesan. Keberuntungan dan kesuksesan apa? Bima ja'alahu fiha minal khairi wassalah, mendapatkan keberuntungan dan kesuksesan dari apa yang telah Allah ciptakan fiha, dalam takwa, minal khair, dari kebaikan, wassalah, dan kemaslahatan. Semua yang ada dalam takwa itu isinya maslahat. Semua yang ada dalam takwa itu isinya kebaikan, untuk urusan dunia maupun urusan akhirat. Wasa'adah, dan kebahagiaan. Wal falah, kesuksesan. Jadi cuma satu kunci kesuksesan, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita takwa, nggak mungkin hidup kita nggak sukses. Kalau kita takwa, nggak mungkin hidup kita nggak bahagia. Kalau kita takwa, nggak mungkin hidup kita nggak beruntung. Kalau kita sudah merasa takwa, keberuntungan belum datang, koreksi apa yang salah pada diri kita. Sebab takwa ini kan nggak sembarangan. Misalnya sholat 5 waktu, sudah sholat 5 waktu. Khusyuk nggak waktu sholat? Nggak, kemana-mana sholatnya. Ya berarti belum takwa. Lah terus gimana sholat nggak bisa khusyuk? Kita harus tetap berusaha untuk khusyuk walaupun belum bisa khusyuk. Insya Allah dianggap orang yang khusyuk. Tapi kalau nggak ada usaha sama sekali, nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu. Jadi harus tetap ada usaha khusyuk. Yang kedua, sholat, tapi dia nggak ngerti syarat rukunnya sholat, nggak ngerti perkara yang membatalkan sholat, nggak ngerti syarat rukunnya wudhu, nggak ngerti perkara yang membatalkan wudhu, nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia yang melakukan amal ibadah tanpa didasari ilmu, ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ada satu ulama ditarik di Hadramut, bukan ditarik di Hadramut. Itu masuk ke sebuah desa untuk dakwah. Akhirnya satu persatu penduduknya dipanggil. Ini di Hadramut. Hadramut itu ada satu kota Tarim yang katanya 1000 wali. Bukan katanya, memang itu 1000 wali istilahnya. Bahkan lebih dari 1000 wali. Nah ini di salah satu pedalaman Hadramut itu ada satu syekh, satu ulama. Kalau tidak salah habaib, masuk ke situ untuk mengajarkan tentang syariat. Dipanggil beberapa penduduknya, dites wudhunya. Ternyata mereka sekian puluh tahun wudhu tanpa membasuh kepala. Sebab mereka menganggap itu sunnah. Akhirnya setelah diteliti, ada ratusan orang atau puluhan orang yang seperti itu. Sehingga mereka selama sekian puluh tahun sholatnya enggak. Setelah diajari, mereka ditanya. Mereka bertanya terus, gimana sholatku sekian tahun? Ya harus dikodok. Karena gak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita ada ibadah yang gak sesuai dengan syarat rukunnya. Jangan-jangan kita ada ibadah yang masih belum beres niatnya, sehingga kebaikan takwa belum bisa kita terima. Jadi jangan nyalahkan takwanya, tapi koreksi ibadahnya, seperti apa ibadah kita kepada Allah Subhanahu